Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rizky Permana dengan NIM 2212-1911009 dari kelas Teknik Elektrode dengan mata kuliah Elektronika Analog. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal. Berbeda ya dengan video-video sebelumnya yang menjelaskan materi, tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang telah diberikan oleh Pak Reza selaku dosen mata kuliah Elektronika Analog. Nah, untuk ini gambar ini sudah saya ubah sedemikian rupa sesuai dengan soal dengan menggunakan AutoCAD. Nah, kita langsung saja. Jadi di sini nomor 1 soalnya, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber sebesar 15 volt? Jelaskan secara matematis. Catatan untuk nilai Z2-nya diganti dengan digit akhir NIM mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi kita langsung saja. Yang pertama diketahui Vs sebesar 15 volt. Ada Z1 sebesar 6 volt. Untuk Z2-nya sebesar 9 volt. Yakni ini adalah digit terakhir sesuai dengan digit terakhir NIM saya sendiri ya, 2212-1911009. Selanjutnya diketahui adalah RS sebesar 300 ohm. Ada RL sebesar 1000 kilo ohm. Jawab. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah akan terjadi regulasi jika tegangan sumber sebesar 15 volt di rangkaian ini. Nah, untuk mengetahui rangkaian ini terjadi regulasi atau tidak, kita harus mengetahui arus sumber dan juga arus bebannya, karena syarat mutlak untuk mengetahui rangkaian ini terjadi regulasi atau tidak adalah besar dari IS dan juga besar dari IL sendiri ya. Nah, di sini jadi kita akan mencari IL dan IS-nya. Rumus mencari IS adalah V out per RZ. Per RL ya, V out per RL. Nah, karena di sini V out-nya belum diketahui, maka pertama-tama kita akan mencari V out terlebih dahulu ya. Pertama, kita V out sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Nah, untuk VZ1-nya sebesar 6 volt. Untuk VZ2-nya 9 volt. Maka untuk V out-nya sebesar 15 volt. Nah, V out-nya sudah diketahui ya. Maka selanjutnya kita akan mencari IS. IL dan IS. Kita kebawahkan saja biar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya adalah mencari IL. Nah, rumus mencari IL sendiri adalah V out per RL. Di mana V out ini sebesar 15 volt per RL. RL-nya adalah sebesar 1000 ohm. Maka untuk IL-nya sebesar 15 mA. Nah, IL sudah diketahui
maka kita akan mencari IS selanjutnya. Rumus mencari IS sendiri adalah Vs dikurangi Vout per Rs, dimana di sini Vs-nya sebesar 15 volt dan untuk Vout-nya juga 15 volt per Rs. Rs di sini adalah sebesar 300 ohm. Kita konversikan menjadi kilo ohm ya. Jadi hasilnya adalah 0,3 kilo ohm. Nah, untuk hasil IS di sini adalah sebesar 0 miliampere. Karena 0 dibagi per 0,3 kilo ohm hasilnya 0 miliampere ya. Di sini IS lebih kecil daripada IL. Maka di sini pada rangkaian ini tidak akan terjadi regulasi tegangan. Mengapa tidak akan terjadi regulasi tegangan? Karena nilai IS ini lebih kecil daripada nilai IL ya. Karena syarat mutlak terjadinya regulasi itu adalah IS arus sumber harus lebih besar daripada arus beban. Sedangkan di sini pada rangkaian ini arus sumber ini lebih kecil daripada arus beban. Nah, maka untuk jawaban nomor 1, rangkaian ini tidak akan mengalami regulasi tegangan karena nilai IS lebih kecil daripada nilai IL ya. Karena syarat untuk terjadinya regulasi arus sumber harus lebih besar daripada arus beban. Sedangkan untuk ini arus sumber lebih kecil daripada arus beban. Selanjutnya di sini ada nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah jika Z dihilangkan, apakah masih terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Nah, untuk gambaran rangkaiannya saya sudah buatkan juga persis dengan soal yang ditentukan. Nah, jadi kita langsung saja. Yang pertama diketahui adalah Vs sebesar 15 volt. Lalu ada Z 2 sebesar 9 volt sesuai dengan digit terakhir NIM saya. Selanjutnya diketahui adalah RS sebesar 300 ohm. Lalu ada RL sebesar 1000 kilo ohm. 1 kilo ohm. Nah, ditanyakan di sini adalah jika Z1 dihilangkan, apakah masih terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Masih sama saja dengan nomor 1. Kita harus mencari Vout-nya, IS-nya, dan juga IL-nya. Kita langsung saja. Untuk Vout-nya, sebesar VZ2. Sudah jelas ya, 9 volt. Nah, untuk mencari IL-nya, kita gunakan rumus Vout per RL. Di sini Vout-nya kita sudah ketahui sebesar 9 volt per
RL-nya sebesar 1 kilo ohm atau sebesar 1000 ohm. Nah, di sini hasil yang didapatkan adalah 9 mA. Selanjutnya adalah mencari IS atau arus sumber. Rumus mencari arus sumber adalah sama seperti tadi nomor 1. Vs dikurangi dengan Vout per Rs. Nah, di mana Vs di sini sebesar 15 volt. Dikurangi Vout-nya sebesar 9 volt. Untuk Rs-nya 0,3 kilo ohm. Hasil yang didapat adalah sebesar 20 mA. Kita buat satu slide saja biar terlihat nomor 2-nya. Nah, di sini nilai IS lebih besar daripada nilai IL. Maka dengan demikian akan terjadi regulasi tegangan. Mengapa akan terjadi regulasi tegangan? Karena nilai IS ini lebih besar daripada nilai IL. Ini telah memenuhi persyaratan regulasi tegangan ya. Jadi jika nilai IS lebih besar daripada IL, maka akan terjadi regulasi tegangan. Nah, dengan demikian pada rangkaian ini dengan menghilangkan Z1 ya, rangkaian ini akan terjadi regulasi tegangan. Karena nilai IS, nilai arus sumber lebih besar daripada arus beban. Nah, maka untuk nomor 2 di sini akan terjadi regulasi tegangan. Ya, karena itu tadi nilai IS ini lebih besar daripada nilai IL. Karena syarat mutlaknya sudah dijelaskan bahwa sebuah rangkaian akan terjadi regulasi tegangan jika nilai arus sumber lebih besar daripada arus beban. Nah, untuk rangkaian ini telah memenuhi persyaratan tersebut, di mana nilai IS-nya sebesar 20 mA, sedangkan nilai IL-nya sebesar 9 mA, di mana IS lebih besar ya, maka akan terjadi regulasi tegangan. Jawabannya untuk nomor 2, ya benar, akan terjadi regulasi tegangan. Karena nilai IS lebih besar daripada nilai IL. Selanjutnya adalah nomor 3 ya di sini. Soal nomor 3 adalah jika Z1 adalah 10 volt, maka apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Nah, di sini saya rangkaiannya sudah ubah. Z1-nya sebesar 10 volt. Nah, langsung saja kita diketahui Vs sebesar 15 volt. Untuk Z1-nya sebesar 10 volt ya, sesuai dengan soal. Ada Z2-nya sebesar 9 volt, sesuai dengan NIM saya, sesuai dengan digit terakhir NIM 221219109. Selanjutnya adalah RS sebesar 300 ohm. Untuk RL-nya sebesar 1 kilo ohm. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah jika Z1 adalah 10 volt, maka apakah masih terjadi regulasi? Nah,
Ini sama saja dengan nomor 1. Ada 2 dioda. Jadi kita langsung saja mencari Vout-nya. Rumus Vout sendiri adalah VZ1 ditambah VZ2, di mana VZ1-nya sebesar 10 volt. Untuk VZ2-nya sebesar 9 volt. Maka hasil Vout-nya sebesar 19 volt. Karena Vout-nya sudah diketahui, maka lanjut mencari IL. Rumus IL Vout per RL. Vout-nya sebesar 19 volt per RL sebesar 1 kilo ohm. Maka hasil yang didapat adalah sebesar 19 miliampere. Nah, IL sudah diketahui, Vout sudah diketahui, selanjutnya adalah mencari IS. Rumus mencari IS sama saja, sama dengan nomor 1 dan nomor 2, VS dikurangi Vout per RS. Di mana di sini VS-nya sebesar 15 volt, Vout-nya sebesar 19 volt, per RS sebesar 0,3 kilo ohm. Maka nilai IS-nya sebesar negatif 13 miliampere. Nah, di sini bisa dilihat IS lebih kecil daripada IL. Maka dengan demikian hasil ini, rangkaian tersebut tidak akan mengalami regulasi tegangan. Kenapa tidak akan mengalami regulasi tegangan? Sama dengan sebelum-sebelumnya, bahwa syarat mutlak terjadinya regulasi tegangan ini adalah IS harus lebih besar nilainya daripada IL. Nah, untuk kasus nomor 3, rangkaian nomor 3, nilai IS ini sebesar negatif 13 mA, sedangkan nilai IL-nya sebesar 19 mA, maka tidak akan mengalami regulasi tegangan. Kenapa? Nilai IS-nya jelas sekali ya, negatif. Ini lebih kecil daripada nilai IL-nya. Ini tidak memenuhi syarat untuk mengalami regulasi tegangan, di mana syarat mutlak ini, syarat terjadinya regulasi ini adalah nilai arus sumber harus lebih besar daripada arus beban. Nah, untuk nomor 3 rangkaian ini tidak memenuhi syarat tersebut, di mana arus sumber lebih kecil daripada arus beban. Nah, jadi untuk nomor 3 adalah hasilnya tidak akan mengalami regulasi tegangan. Lanjut, kita ke nomor 4. Soalnya adalah hitunglah daya DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3-nya. Kita akan hitung berapa daya dari dioda Zener 1 dan dioda Zener 2. Nah, untuk mencari daya pada dioda Zener ini, rumusnya adalah IZ dikali VZ dioda Zenernya. VZ dioda Zenernya yang mana gitu ya. Nah, untuk mencari IZ sendiri, karena daya dioda kita memerlukan IZ, maka kita akan mencari IZ terlebih dahulu. Rumus mencari IZ adalah IS dikurangi dengan IL, di mana IS di sini adalah sebesar negatif 13 mA dikurangi dengan arus beban sebesar 19 mA.
hasil yang didapat adalah negatif 32 mA. Nah, untuk IZ-nya kita sudah ketahui nih. Kita tinggal mencari daya pada dioda Zener 1 dan dioda Zener 2. Nah, untuk mencari daya pada Zener 1 dan Zener 2, rumusnya adalah PZ1 itu sama dengan IZ dikalikan VZ1. Nah, di sini adalah besar IZ-nya adalah sebesar 32 mA dikalikan dengan VZ1. Berapa VZ1-nya di sini? Kita lihat soal nomor 3 rangkaiannya. Nah, VZ1 di sini sebesar 10 volt. Kita tulis 10 volt. Maka hasil yang didapatkan di sini adalah sebesar negatif 320 miliwatt. Nah, untuk dioda yang kedua, dioda Zener yang kedua, daya pada Z2 PZ2, rumusnya masih sama, IZ dikalikan dengan VZ2 ya, karena ini menghitung dioda Zener yang kedua. Negatif 32 mA dikalikan dengan VZ2-nya, kita lihat rangkaiannya 9 volt ya. Jadi di sini negatif 32 mA dikali 9 volt. Hasil yang didapat adalah sebesar negatif 288 mW. Nah, daya pada dioda Zener 1 dan dioda Zener 2 berbeda ya. Untuk yang dioda Zener 1 dayanya sebesar negatif 320 mW. Sedangkan untuk daya pada dioda Zener 2 sebesar negatif 288 mW. Ini daya pada rangkaian yang nomor 3 ya, rangkaian yang ini. Nah, jadi sudah selesai hingga nomor 4, dari nomor 1 hingga nomor 4. Mungkin cukup sekian saja pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.